Jangan lupa subscribe dulu guys. Di dunia ini nggak ada yang kaya instan. Meskipun kalian mendengarkan banyak motivasi, berjuta-juta motivasi, kalau kuncinya satu, diri kalian sendiri, nggak bisa lawan rasa malas, nggak konsisten, sering nunda-nunda, nggak bakalan bisa maju. Pikiran kalian nggak akan terbuka. Yang pertama itu yang dicari bukan motivasi, apalagi bukan caranya cepat jadi kaya, enggak, bukan. Tapi caranya yang pertama perlu kalian sadari dulu adalah diri kalian sendiri. Contohnya saya emang belum sukses, belum punya mobil yang mewah, belum punya motor keren atau yang gede, motor Harley apa, enggak, emang saya belum punya. Tapi saya punya usaha, meskipun usahanya kecil, setidaknya saya membangunnya sendiri dari bawah banget, bahkan dari minus. Saya ini bukan branding orang kaya. Jadi di sini saya tujuannya membuat channel ini adalah saya optimis semoga kedepannya maju, usaha saya maju. Jadi saya tujuan membuat channel ini adalah kalau sebenarnya menjadi orang sukses atau bahkan orang yang berhasil, orang kaya atau gimana, itu nggak mudah. Kalau ketika kita dari bawah nggak bisa menghandle emosi kita sendiri, itu nggak mudah. Saya sendirian, ini di rumah sendirian. Saya lagi cerita ya, ini sedikit cerita. Keluarga saya berpisah. Saya nggak punya satupun barang berharga sekarang. Bahkan motor pun terpaksa harus dijual karena keadaan yang mendesak di tengah bertahan hidup. Harus bertahan hidup di tengah sorry guys, harus bertahan hidup di tengah krisis ekonomi dan inflasi Indonesia. Kebutuhan yang semakin menumpuk, yang mengakibatkan hutang juga menumpuk. Jadi terpaksa saya tidak punya barang berharga satupun, dan keluarga harus berpisah demi mencari carcik rupiah masing-masing. Jadi di sini saya cuma hidup sendiri dan adik-adik saya 2. Bapak dan ibu saya harus buka usaha di luar kota, buka warung makan kecil-kecilan demi untuk hidup yang lebih baik. Sebenarnya saya nggak tega, makanya saya juga berputar otak. Nggak cuma ngandelin pah, enggak. Saya nggak mau hidup jadi beban mereka. Justru saya ingin melepaskan beban yang mereka punya. Gimana caranya? Meskipun saya nggak tahu kedepannya bakalan gimana dengan membangun channel YouTube, membangun sebuah usaha, atau menjadi affiliate, atau menjadi kreator Web3. Setidaknya saya berusaha melangkah, dan video-video yang saya bikin menjadi saksi kalau ternyata saya itu nggak diam. Meskipun saya gugur sebelum medan perang, tapi saya menyiapkan baju perang. Ibaratnya ya, saya menyiapkan baju perang, pedang saya sendiri, mengasahnya dengan tajam. Setidaknya saya sudah menyiapkan semuanya. Mungkin bahasa-bahasa saya sulit dimengerti guys. Saya juga sebenarnya gak ngerti. Bukan gak ngerti sih, tapi saya berpikir penyampaian saya itu takutnya sulit dimengerti sama orang gitu. Karena kan sebagai manusia, kalau kita belum merasain, kita gak bakal ngerasain juga apa yang orang rasain. Apa yang orang bilang, kalau kita gak paham, kita gak akan ngerti sebelum ngerasain kayak mereka. Jujur sih, kalau harus diceritain banyak banget sampai saya gak bisa ngomong, sampai ngomong saya belibet. Emang gak mudah. Kehilangan banyak hal berharga, kehilangan suasana, kehilangan orang-orang tersayang. Sebenarnya gak mudah. Namun saya gak pernah menyerah dari keadaan yang berantakan. Setidaknya saya ingin tetap menjadi alasan orang lain tersenyum. Meskipun jiwa saya hampir menyerah, setidaknya saya ingin membuat orang lain tersenyum cerah, tertawa, bergembira. Jadi gini men, waktu itu kan ya keluarga gue berpisah ya semuanya. Keadaan juga berantakan ya, berhutang seperti cerita sebelumnya yang saya ceritain. Jadi gue itu bingung, gue hilang arah, sempat hilang arah. Cara
caranya nyelamatin diri gue dari kesepian itu gimana. Ini keadaan kok gini banget. Gue bertanya-tanya, ini kok takdir kayak nusuk banget gitu. Semuanya hilang gitu. Bahkan gue gak punya apapun buat dibanggain. Tapi dari situ gue belajar, karena gue punya kemampuan, gue punya skill yang selalu diasah. Akhirnya gue mengumpulkan orang-orang, teman-teman gue di rumah, buat menemani rasa kesepian gue. Gue ajarin mereka caranya jadi affiliate. Cuma pakai AI, nggak pakai modal sama sekali, pakai AI jadi affiliate. Ada segelintir orang yang bilang, kenapa lu nggak jadiin buka kelas yang bisa mendapatkan uang lebih gitu. Gue menolak keras. Kembali lagi ke prinsip gue yang awal gitu. Meskipun keadaan gue berantakan, setidaknya gue pengen bikin orang lain tersenyum dengan kehadiran diri gue. Jadi caranya menyelamatkan diri gue dari kesepian, yang pertama gue memperbaiki lingkungan hidup gue sendiri. Bukan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, namun menabur hal-hal yang baik. Karena gue percaya, gue Islam kan, gue Tuhan, gue Allah. Dan gue percaya kalau setiap apa yang kita buat ada apanya, ada akibatnya gitu. Hukum sebab akibat itu emang ada. Apa yang kita lakukan itu juga akan kembali kepada kita. Ketika kita berbuat baik, maka kebaikan akan datang. Meskipun kehidupan gak berjalan mulus, tapi ada kalanya sesuatu hal baik itu akan kembali kepada kita, menyelamatkan kita di waktu-waktu yang tepat. Karena gue percaya Allah itu bukan cepat ataupun cepat-cepat bukan terlambat mengabulkan doa kita, bukan harus cepat-cepat sesuai keinginan kita, enggak. Tapi Allah mengasih sesuatu apa yang kita pengen di waktu yang tepat. Seiringnya berjalannya waktu, gue juga sangat sadar banget, karena gue kemarin terlalu berambisi, disebabkan rasa sakit yang tak terbendung. Ambisi gue hampir mengalahi emosi gue sendiri. Namun di saat keadaan mulai menyadarkan, gue lebih mengenali diri gue sendiri. Gue harus sadar nih, kalau begini begitu, kalau cepet-cepet juga gak terlalu baik. Nanti kalau jatuhnya lagi bisa lebih sakit. Gue juga lebih sadar bahwa di kehidupan ini gak ada yang instan. Jadi gue memilih berjalan secara perlahan. Kalau kalian nanya keseharian gue apa, keseharian gue begini. Gue lagi sekarang siap-siap, udah beres-beres di tempat ini, di dapur. Gue packing di sini karena gue jualan snack ya, makanan ringan di online shop. Ya beginilah kehidupan gue. Lalu siangnya kalau masih sempat ada waktu, dilanjut bikin video affiliate begini. Jadi gue nggak ngandelin omong kosong doang dari konten begini. Gue cuma omong kosong begini begitu, enggak. Tapi gue mau bikin sama bukti-buktinya. Kalau ternyata dari nol atau dari minus itu butuh perjuangan yang benar-benar banget, gak mudah, gak gampang, gak segampang apa yang orang-orang omongin. Gue mau ngelurusin bahwa kaya itu gak instan, bahwa menuju tangga kesuksesan itu gak mudah. Jadi buat kalian yang termakan omongan, daripada kita mendengarkan orang lain, coba kita belajar dulu mendengarin isi hati kita sendiri, di dalamnya gimana. Kita kenalin diri kita dulu aja, emosi kita gimana. Kalau kita melangkah ke sini, apakah diri kita akan tetap baik-baik saja, atau apakah perasaan kita terasa sesak atau gimana. Jadi sebelum kalian punya mimpi, tangga menuju keberhasilan, kuncinya cuma satu. Kalau kita pengen bisa melangkah, kita harus kenali diri kita lebih dalam lagi. Terima kasih guys buat yang sudah menonton atau yang sudah subscribe channel saya. Waktunya sekarang saya mau lanjut ke kesibukan saya yang sebenarnya. Mau packing dulu, mau kirim dulu. Buat kalian juga yang suka cemil-cemilan atau yang suka makanan ringan, yang pedas atau yang enggak pedas, atau apalah sejenisnya, kalian bisa cek ya ke Oren Snack Mas Raden, jangan lupa beli. Saya packing sendiri, dikirim. Kalau kalian pesannya sebelum duhur jam 12 setiap harinya, akan saya kirim hari itu juga. Kalau dari jam 1
dari beres duhur, dari jam 1 siang ke atas saya kirimnya di besok harinya. See you guys. Buat kalian semangat ya, gak boleh nyerah.